Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Mahmud dari kelas PAI 12 akan mempresentasikan materi tentang pemikiran kritis dalam pendidikan. Pemikiran pendidikan menurut Paulo Freire. Paulo Freire dalam 4 dasawarsa ini, pemikiran Paulo Freire, seorang pendidik yang berasal dari Brasilia, telah tersebar ke seluruh dunia. Pemikiran-pemikirannya yang tertuang dalam tulisan-tulisannya tidak hanya berpengaruh dalam bidang pendidikan saja, tetapi juga dalam perjuangan menyeluruh demi kemajuan bangsa. Di antara karya-karya Paulo Freire, sudah ada 3 bukunya yang diterjemahkan ke dalam bahasa, yaitu Pendidikan sebagai Praktik, Pembebasan, Pendidikan Kaum Tertindas, dan Politik Pendidikan. Pandangan Paulo Freire merupakan jawaban dan pikiran yang kreatif dan hati nurani yang peka terhadap kemiskinan dan penderitaan di lingkungannya. Pemikiran pendidikan Paulo Freire mengunggah sistem pendidikan yang telah mapan dalam masyarakat Brasil. Sistem pendidikan yang ada tidak berpihak pada rakyat miskin, tetapi sebaliknya justru mengasingkan dan menjadi alat penindasan oleh penguasa. Konsep pendidikan Paulo Freire yang menganggap bahwa pendidikan merupakan proses pembebasan. Freire membedakan 3 macam masyarakat. 1. Masyarakat kerucut, yaitu kesadaran masih tenggelam. 2. Masyarakat retak, yaitu kesadaran mulai timbul. Dan 3. Masyarakat terbuka, yaitu kesadaran kritis. Menurut Freire, yang diutamakan dalam pendidikan manusia bahwa dialog antar manusia harus berdasarkan pada kepekaan terhadap kemampuan bawaan di dalam tiap manusia untuk menemukan dirinya sendiri. Untuk itu diperlukan sifat-sifat sebagai berikut. 1. Kerendahan hati, keamanan belajar dari orang lain meskipun orang lain berkebudayaan lebih rendah, namun anggaplah orang lain sederajat dan yakin bahwa orang lain dapat mengajar kita. 2. Kepercayaan yang besar, bahwa manusia pada hakikatnya dipanggil untuk menjadi subjek yang harus mengerjakan dan mengubah dunia ke arah kehidupan yang semakin penuh dan kaya. 3. Percaya dan saling mengasihi terhadap sesama manusia. Selanjutnya, B. Pemikiran pendidikan menurut Ivan Illich. Illich cenderung mendefinisikan pendidikan dalam arti luas. Baginya, pendidikan sama dengan hidup. Pendidikan adalah segala situasi dalam hidup yang memengaruhi pertumbuhan seseorang. Pendidikan adalah pengalaman belajar. Oleh karena itu, pendidikan dapat pula didefinisikan sebagai keseluruhan pengalaman belajar setiap orang sepanjang hidupnya. Illich menyadari bahwa bagi sebagian besar manusia, hak belajar mereka dipersempit menjadi kewajiban bersekolah. Menurutnya, sekolah mengelompokkan orang menurut umur. Pengelompokan ini didasarkan pada 3 premis yang diterima begitu saja. Anak hadir di sekolah, anak belajar di sekolah, dan anak hanya bisa diajar di sekolah. Senyatanya, pendidikan tidak berpacu dengan kerja atau waktu senggang untuk saling merebut waktu seseorang. Suatu sistem pendidikan yang baik hendaknya mempunyai 3 tujuan, yaitu 1. Memberi kesempatan kepada semua yang ingin belajar memperoleh sumber-sumber yang tersedia dalam setiap kehidupan. 2. Memberi wewenang kepada semua orang yang ingin memberikan apa yang mereka ketahui kepada orang lain, menemukan orang-orang lain yang ingin belajar pada mereka. 3. Memberikan kepada semua orang yang ingin menyampaikan masalah kepada rakyat umum suatu kesempatan untuk memperkenalkan tantangan-tantangan yang ada. C. Praktik pembelajaran menurut Paulo Freire. Tujuan Paulo Freire menghapus buta huruf adalah demi alasan politik dan kebudayaan. Rakyat harus disadarkan untuk berani bertindak dan mengubah situasi mereka. Inilah yang disebut dengan konsientisasi atau penyadaran. Metode ini terdiri atas 2 tahap, yaitu pada waktu dan sesudah pemberantasan buta huruf. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pemberantasan buta huruf adalah sebagai berikut. 1.
menyeleksi suatu daerah, termasuk kata-kata kunci yang bisa dipakai. Misalnya, untuk gunung di Kidul Yogyakarta, kata kunci yang tepat sampai tahun 1990-an adalah singkong atau gaplek. 2. Membuat daftar kata kunci atau selain gaplek, misalnya air atau rumput untuk binatang. 3. Menentukan suatu situasi untuk kelompok rakyat tersebut dengan memakai bahan visual yang sederhana. 4. Dibuat beberapa petunjuk untuk membantu jalannya diskusi dan disertai atau didampingi bahan visual yang sederhana. 5. Menyiapkan kartu-kartu dengan macam-macam fonetik yang sejalan dengan kata kunci. 6. Akhirnya, kelompok rakyat didorong untuk membentuk kata-kata lain yang didasarkan masing-masing fonetik itu. D. Praktik pembelajaran menurut Ivan Illich. Praktik pembelajaran menurut Ivan Illich diambil dari contoh pembelajaran di sekolah, program full day. Sadar atau tidak sadar, kebanyakan sekolah di tanah air saat ini sedang melaksanakan program yang disebut dengan full day. Program full day yang dimaksud adalah ketika proses pembelajaran dilaksanakan sehari penuh di sekolah yang dilaksanakan oleh pihak sekolah dengan kebijakan seperti ini, dan waktu kesibukan anak-anak lebih banyak dihabiskan di lingkungan sekolah ketimbang di rumah. Anak-anak dapat berada di rumah lagi bila menjelang sore. Dampak positif. Alasan positif yang dapat dikemukakan bila program full day dilaksanakan yaitu anak-anak menghabiskan waktunya hampir sehari penuh bersama guru dan temannya, yang kemudian dapat membentuk tata pergaulan dalam suasana interaksi dan sosialisasi yang bernuansa akademis. Di samping itu, anak didik juga terhindar dari tawuran antar sekolah dan kegiatan yang tak bermanfaat di rumah. Dampak negatif. Adapun dampak negatif program full day yang dikemukakan adalah anak didik akan kelelahan setiba di rumah, kemudian tidur, dan malamnya pun mereka dituntut untuk belajar. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.